Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diinformasikan kepada antum bahwasanya pada kesempatan di siang hari ini insyaallah yang akan memberikan pembahasan atau materi adalah Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah, dan beliau sudah datang, sudah hadir di tengah-tengah, sudah hadir. Barakallahu fikum. Namun karena baru safar atau baru ngisi di Cikarang, insyaallah nanti beliau akan mulai ba'da asar insyaallah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan seputar kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Pada kesempatan ini kita akan memasuki kesalahan yang ke-13, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kesalahan yang ke-13 yang dilakukan oleh sebagian istri dari istri-istri kaum muslimin adalah at-taksiru fi khidmati zauj. At-taksiru fi khidmati az-zauj, yaitu lalai dalam melayani suaminya. At-taksiru fi khidmati zauj, lalai dalam melayani suaminya. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, di mana sebagian istri lalai dari tanggung jawab melayani suaminya, dan ini kesalahan yang sangat fatal. Faminaz zaujat man tuksaru fi khidmati zawjiha. Sebagian istri, di sana ada sebagian istri yang lalai dalam memberikan pelayanan kepada suaminya. Wala taqumu biqada'i hajatihi min nahwi sana'atil ma'kuli wal mashrabi. Di antara bentuk kelalaiannya, sebagian mereka, yaitu sebagian para istri, tidak barakallahu fikum menegakkan atau tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya. Di antaranya tidak menyediakan makanan, wal mashrab, tidak menyediakan minuman, wa ghasilis siyabi wa nahwi dzalik, atau mencuci pakaian suaminya atau yang lainnya. Wala taqumu bi ri'ayatil manzili wal inayati bin nadhafatih. Begitu juga ada sebagian istri yang bentuk kelalaiannya tidak membersihkan rumah atau merapikan rumah dan tidak perhatian dengan kebersihan rumahnya. Wala taqumu bi'idadi ma yalzamu liduyufi zawj. Begitu juga di antara bentuk kelalaian dilakukan oleh sebagian istri, tidak menyediakan atau menjamu tamunya suami. Aw annaha taqumu bitilkal a'mal bitakathuli bitafakuli wa burudi wa qillati ihtimam. Atau sang istri ini mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dari melayani suaminya. Makanan dimasakin, minuman juga disediakan. Namun barakallahu fikum, sang istri ini melakukan perbuatan-perbuatan tersebut bitafakuli, dengan berat hati atau dengan sikap dingin dan kurang memberikan perhatian terhadap pekerjaannya tersebut.
atau dengan keterpaksaan, dengan melakukan hal tersebut dengan keterpaksaan. Ini barakallahu fikum di antara bentuk kelalaian dari seorang istri dalam melayani suaminya. Walaupun dikerjakan, namun dikerjakannya sambil marah atau dengan berat hati. Barakallahu fikum. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqu zawji ala zawjatihi laula haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falasatha ma addat haqqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa besarnya hak suami atas istrinya. Kata Rasulullah, kalau seandainya sang suami mempunyai luka, kemudian falahasatha ma'addat haqqahu, kemudian dijilat oleh sang istri, maka hal tersebut belum menunaikan hak sang suami. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Nasa'i di dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan barakallahu fikum betapa besarnya hak suami di sisi istrinya. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan barakallahu fikum betapa besarnya hak suami di sisi istrinya. Sampai-sampai kata Rasulullah, kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh bagiku untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Namun dalam agama kita tidak dibolehkan seseorang sujud kepada orang lain. Hal ini menunjukkan barakallahu fikum hak sang suami betapa besarnya di sisi istrinya. Maka sebagai seorang istri yang cerdas, seorang istri yang memiliki pandangan yang lurus, maka sudah seharusnya dia memprioritaskan pelayanan kepada suaminya. Dia memprioritaskan barakallahu fikum bahwasanya tanggung jawab yang besar yang ada di pundaknya yang harus dia dahulukan adalah melayani suaminya dengan pelayanan yang baik. Kalau memang sang suami biasa disediakan kopi di pagi hari, disediakan. Kalau biasa misalnya pulang pada malam hari disambut, kemudian dibawakan tasnya atau yang semisalnya, kemudian dipijitkan, lakukan. Dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis barakallahu fikum di mana bibiknya Husain bin Mikhsan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibiknya Husain bin Mikhsan ini, "Adatu ba'lin anti? Apakah engkau sudah mempunyai suami?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata bibiknya Husain ini, "Naam, aku sudah mempunyai suami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina anti? Fa aina anti minhu?" Di mana kedudukan dirimu di sisi suamimu? Lalu bibiknya Husain bin Mikhsan ini berkata, "Ma'aluhu illa ma azaztu anhu." Aku selalu memenuhi kebutuhan suamiku, aku selalu melayani suamiku kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Kata Rasulullah, "Fangduri aina anti minhu innama huwa jannatuki wa naruk." Maka perhatikanlah di mana posisimu terhadap suamimu, dikarenakan suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih barakallahu fikum bahwasanya kata Rasulullah,
fanzuri aina anti minhu innama huwa jannatuki wa naruk. Perhatikanlah di mana posisimu terhadap suamimu, dikarenakan dia adalah surgamu atau nerakamu. Surgamu kalau engkau taat kepadanya, surgamu kalau engkau barakallahu fikum melayaninya dengan pelayanan yang baik, surgamu kalau engkau misalnya, atau surgamu kalau engkau mati dalam keadaan suamimu ridha, nerakamu kalau engkau durhaka kepada suamimu, tidak melayaninya, berbuat nusus, berbuat pembangkangan, dan berbuat berbagai macam kedurhakaan kepada suamimu. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri adalah lalai dalam melayani suaminya. Lalai dalam melayani suaminya. Dan hal ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kita lihat, barakallahu fikum, berangkatnya sama-sama berangkat, sama-sama kerja. Barakallahu fikum, sang suami sudah pulang kerja, istrinya belum pulang. Bagaimana bisa melayani suaminya? Atau terkadang istrinya dulu yang kerja, tanpa ada makanan yang disiapkan atau yang semisalnya. Akhirnya barakallahu fikum, kemudaratan, kejelekan, keburukan yang diterima dalam atau yang dialami dalam rumah tangganya akibat barakallahu fikum tidak, atau akibat sang istri tidak melayani suami dengan pelayanan yang baik. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana istrinya para sahabat radhiyallahu taala anhu, atau istrinya para salaf, luar biasa bagaimana mereka melayani suami-suami mereka. Suatu ketika barakallahu fikum, Asma binti Abi Bakar mengeluhkan kepada ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq tentang pekerjaan yang luar biasa beratnya yang dialami. Berjalan berkilo-kilometer membawa jerawut, yaitu makanan unta atau makanan kuda, berkilo-kilometer untuk memberi makanan kendaraan atau hewan sang suami. Luar biasa, diangkat di kepalanya berkilo-kilometer. Atau Fatimah radhiyallahu taala anha, pemimpin wanita di surga, barakallahu fikum, harus menimba air sendiri sampai berbekas pada bagian tubuhnya, sampai suatu ketika mengadukan kepada Rasulullah SAW betapa beratnya pekerjaan yang beliau harus tanggung. Namun Rasulullah SAW barakallahu fikum, ketika dimintai oleh putri yang dia cintai, atau putri Rasulullah, putri yang beliau sangat cintai, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, untuk diberikan budak, namun Rasulullah SAW tidak memberikannya, dan diberikan sesuatu arahan yang lebih baik dari itu semua, untuk berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya wanita-wanita yang mulia adalah wanita-wanita yang sanggup atau yang memenuhi hak-hak suaminya. Inilah wanita yang mulia dalam kacamata Islam. Bukan sebaliknya barakallahu fikum, yang tidak peduli dengan kewajiban seorang istri yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Lalu kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang ke-14, yang dilakukan oleh sebagian istri adalah idkhalu man la ya'dhana zawju bidukhulihi fil bait. Idkhalu man la ya'dhana zawju bidukhulihi fil bait, yaitu memasukkan orang yang tidak diridhoi oleh sang suami untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini kesalahan yang ke-14 yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu memasukkan orang yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sang suami jauh-jauh hari sudah berpesan, pokoknya saya tidak ridho kalau si fulanah ini masuk ke rumah saya. Punya alasan sang suami
Walaupun seandainya tidak punya alasan, semata-mata tidak ridho aja, nggak suka saja, maka nggak boleh sang istri untuk memasukkan orang-orang yang tidak diridhoi oleh sang suami untuk masuk ke rumahnya. Apalagi sang suami melarang dengan alasan yang berdasarkan agama. Misalnya karena kejelekan, misalnya akhlak seseorang tersebut, atau mengkhawatirkan akan berdampak jelek buat agama istri atau anak-anaknya, maka barakallahu fikum jelas. Lebih jelas lagi sang istri harus taat kepada suaminya. Fal zawju al-haqqu fi alla yadkhulu baitahu illa man ahabbu wa farada ala zawjati an tuti'ahu fi dhalika. Falil zawji al-haqqu fi alla yadkhula baitahu illa man ahabba. Seorang suami mempunyai hak untuk memasukkan ke dalam rumahnya orang-orang yang dia cintai saja, atau orang-orang yang dia sukai untuk masuk ke dalam rumahnya, atau orang-orang yang dia ridhoi. Wa farada ala zawjati an tuti'ahu fi dzalika. Maka wajib bagi seorang istri untuk mentaati hal tersebut. Falaisa laha an tudkhala baitahu man yakrahu dukhulahu. Maka tidak boleh seorang istri memasukkan ke dalam rumah suaminya orang-orang yang sang suami tidak suka untuk masuk ke dalam rumahnya. Sawa'un kana dzalikal makhruhu dukhulahu min maharimiha ka'abiha wa akhiha, baik yang tidak disukai oleh sang suami, barakallahu fikum, untuk masuk ke dalam rumahnya itu dari kalangan kerabatnya atau mahramnya, bapaknya sekalipun, atau ibunya, atau bapaknya, atau saudara laki-lakinya, au kana imra'atan ajnabiyah au qaribatan hatta law kanat ummaha, ataupun seorang wanita asing atau seorang wanita dari kalangan kerabatnya, walaupun sampai sang ibu. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Fadlan an ghairi ulaika fala ta'dzanu lahum bidukhuli illa biizni zawji. Maka tidak boleh, apalagi selain dari mereka, maka tidak boleh seorang istri memasukkan ke rumah suaminya tanpa seizin dari suaminya. Enggak boleh. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Enggak boleh. Dan di antara kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu memasukkan orang-orang yang dia tidak meminta izin terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam rumah suaminya. Dan ini kesalahan yang sangat fatal. Wa ba'dun nisa'i tatahawanu fi hadzal haqqi fatudkhilu fi baiti zawjiha man la ya'dhana bidukhulihi. Sebagian nisa, sebagian wanita atau sebagian istri bermudah-mudahan dalam hak suaminya ini. Itu suami mempunyai hak untuk memasukkan siapa saja yang dia sukai dan tidak, atau melarang siapa saja yang tidak dia sukai untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini hak suaminya. Kemudian sebagian istri menganggap ringan atau menganggap enteng, meremehkan perkara ini sehingga memasukkan sebagian orang-orang yang tidak diizinkan oleh suaminya untuk masuk. Wadzalika amrun la yajuzu. Yang demikian ini adalah perkara yang tidak boleh. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Tidak boleh atau tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya. Puasa sunnah maksudnya. Tidak boleh seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya. Wala ta'dzana fi baitiha illa bi'idznih. Dan tidak boleh seorang istri memasukkan orang-orang ke dalam rumah suaminya illa bi'idznihi, kecuali dengan izinnya. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya di antara hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya
adalah di mana sang istri tidak boleh memasukkan orang-orang ke dalam rumah suaminya kecuali setelah meminta izin dari sang suami. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu kesalahan yang ke-14 ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, di mana kita bisa saksikan bahwasanya kesalahan ini atau perbuatan tidak menunaikan hak suaminya dalam memasukkan orang-orang yang tidak diberi izin untuk masuk oleh suaminya, maka hal ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang ke-15 yang dilakukan oleh sebagian istri, al-khuruju min al-manzili duna idzni zauj, yaitu keluar dari rumah suaminya tanpa seizin dari suami. Keluar dari rumah suaminya tanpa seizin dari suami. Fa ba'dun nisa'i la tubali bi idzni zawjiha min adamih. Sebagian wanita atau sebagian istri tidak peduli apakah ada izin dari suami ataupun tidak ada izin dari suami. Haitsu takhruju minal manzili ghairu abiatin zawjiha, di mana sang istri keluar dari rumah suaminya enggak peduli ya baik ada izin ataupun tidak ada izin, enggak peduli, keluar dari rumah suaminya. Fatakhruju bi suratin mu'tadatin ila jiraniha wa aqaribiha, maka dia keluar dengan leluasa ke rumah temannya atau ke rumah kerabatnya atau ke rumah tetangganya. Wa takhruju ila munasabatil afrah, ila munasabatil afrah, atau dia keluar dalam rangka pesta atau dalam rangka hal-hal yang afrah, kegembiraan pesta, keluar dalam pesta, au ila aswaq, atau keluar ke pasar, au ila sadiqati duna idzni zauj, atau keluar ke rumah temannya tanpa izin suaminya. Maka hal ini ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, di mana sang istri keluar tanpa seizin dari suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarajna tabarujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, wa la tabarajna, dan janganlah kalian berhias tabarujal jahiliyatil ula, seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Itu ayat-ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri adalah keluar rumah tanpa seizin dari suaminya. Apalagi ketika keluarnya dengan pakaian yang membuka aurat mereka, begitu juga tidak memperhatikan adab dan etika seorang wanita keluar, jelas fitnahnya akan kembali kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Taruhlah, barakallahu fikum, taruhlah orang lain selamat dari fitnahnya, lalu bagaimana dirinya? Belum tentu selamat. Atau taruhlah dia selamat dari fitnah keluarnya dia dari rumah suaminya, belum tentu orang lain selamat dari fitnah ketika dia keluar dari rumah suaminya. Oleh karena itu, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Zawji rahimahullah berkata dalam kitabnya Ahkamun Nisa, kata beliau, yambagi lil mar'ati an tahdhara minal khuruji mahma amkanaha. Sudah seharusnya seorang istri untuk an tahdhara minal khuruji mahma amkanaha. Sudah seharusnya seorang istri untuk tidak keluar atau berhati-hati dari keluar walaupun atau meskipun memungkinkan untuk dirinya keluar. Sudah seharusnya seorang istri berhati-hati atau tidak keluar walaupun atau meskipun memungkinkan dirinya untuk keluar dari rumah. Idza salamat
minal fitnati min nafsiha lam yaslam nasu minha. Walaupun dirinya selamat dari fitnah, karena aman keluar dari rumah, nggak ada preman misalnya, atau nggak ada orang yang dia meyakini nggak ada orang yang akan mengganggu dirinya, nggak ada orang yang akan menggoda dirinya, merasa aman keluar. Walaupun dia selamat dari fitnah, dari gangguan orang, dari godaan orang atau yang semisalnya, belum tentu orang lain selamat dari fitnah keluarnya dia dari rumahnya. Faidat turrat ila khuruji kharajat bi'izni zawjiha fi hayatin rafatin. Apabila dia terpaksa keluar dari rumahnya, maka dia harus keluar setelah dia meminta izin dari suaminya dan keluar dalam penampilan sederhana. Wa ja'ala tariqaha fil mawadi'i khaliyah duna sawari wal aswaq. Kemudian ketika telah diizini oleh suaminya, karena dia harus terpaksa keluar, kemudian telah diizini oleh suaminya, maka dia memilih jalan khaliyah, jalan yang sepi. Duna sawari, bukan jalan raya, jalan yang ramai. Wal aswaq, atau pasar-pasar. Barakallahu, ini etika seorang wanita keluar dari rumah, cari jalan yang sepi, bukan tempat yang ramai, tempat yang banyak ikhwannya, malah sengaja. Barakallahu fikum. Atau pasar-pasar yang di sana banyak laki-lakinya, bukan memilih jalan yang seperti ini. Wahtarazat min sima'i sautiha, dan menjaga dari memperdengarkan suaranya, nggak sampai ngobrol atau yang semisalnya, ketawa ketiwi sama teman-temannya keluar, itu barakallahu fikum. Wa massat fi janibit tariqi la fi wastihi, kemudian jalan di pinggir jalan. Kalau jalan ada pinggir kiri, pinggir kanan, ada tengah-tengah, maka seorang wanita kalau keluar rumah adabnya jalannya di pinggir. Kata al-Imam Zawji rahimahullah, wa massat fi janibit tariq, kemudian jalan di pinggir jalan, la fi wastihi, dan tidak pada tengah-tengahnya. Itu ayat-ayat kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika seorang istri keluar dari rumah, yang pertama, dia harus atau tidak bergampang-gampangan untuk keluar dari rumah. Kalau seandainya terpaksa dia harus keluar dari rumah karena ingin memenuhi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dicapai kecuali keluar dari rumah, maka dia harus izin dengan suaminya. Kalau setelah mendapat izin dengan suaminya, dia harus keluar rumah, menutupi auratnya dan berpakaian dengan pakaian yang sederhana. Kemudian juga dia memilih tempat atau jalan-jalan yang sepi, bukan jalan keramaian, atau bukan jalan-jalan yang di situ dia melewati pasar atau mall atau yang semisalnya. Begitu juga dia harus menjaga dirinya agar suaranya tidak terdengar atau memperdengarkan suaranya. Begitu juga seorang wanita ketika keluar dari rumahnya harus memilih jalan barakallahu fikum di pinggir, bukan di tengahnya. Itu kata al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dari perkara yang harus diperhatikan ketika seorang wanita keluar dari rumah. Suatu ketika ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, istrinya Rasulullah Saudah, dikatakan kepada Saudah, wahai Saudah, tidakkah kamu wahai Saudah, tidakkah kamu pergi haji atau pergi umrah? Pergi haji atau pergi umrah, ana lupa haji atau umrah. Kata Saudah radhiyallahu ta'ala anha, bukankah haji atau umrah itu dicukupkan sekali saja? Sehingga barakallahu fikum, kenapa Saudah memilih untuk tetap tinggal di rumah walaupun karena permasalahan tersebut, atau walaupun dengan tujuan untuk ibadah atau untuk umrah atau untuk haji. Itu ayat-ayat kiram rahimani wa rahimakumullah. Walaupun boleh seorang istri boleh atau seorang wanita boleh dengan mahramnya pergi haji atau pergi umrah lebih dari sekali, namun Saudah radhiyallahu taala anha tetap atau lebih memilih untuk tinggal di rumahnya dibanding dia harus pergi umrah atau haji. Walaupun hukumnya boleh.
Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu kesalahan yang ke-15 yang dilakukan oleh sebagian istri kaum muslimin. Semoga Allah memperbaiki keadaan istri-istri kita dan istri-istri kaum muslimin sehingga menjadi sebab kebaikan buat diri mereka, buat kita dan buat umat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ana cukupkan. Barakallahu fikum sambil menunggu Al-Ustaz Abu Hamzah insyaallah pada asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.